Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Mustakimah, salah satu dosen di program studi pendidikan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Produksi Media Pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 5 dengan beban 2 SKS. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perkuliahan menerapkan blended learning dengan memanfaatkan SPADA UNG yang merupakan platform learning management system yang memungkinkan mahasiswa untuk bisa mengakses materi, tugas, dan dapat melihat rubrik penilaian kapanpun dan dimanapun. Capaian mata kuliah untuk produksi media pembelajaran berjumlah 5 dan subjek PMK berjumlah 9 seperti yang ditampilkan di samping ini. Mata kuliah ini telah menerapkan student center learning dengan model pembelajaran project based learning yang dipadukan dengan case study untuk memicu mahasiswa agar dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Metode yang diterapkan diantaranya diskusi, tanya jawab, presentasi, dan praktik. Setiap semester ganjil, mahasiswa mampu menghasilkan berbagai macam produk media pembelajaran yang bervariasi, seperti media pembelajaran yang bersifat konvensional, berbasis teknologi, dan konvensional terintegrasi teknologi, yang kemudian ditampilkan di pameran produk mata kuliah produksi media pembelajaran. Kegiatan pameran ini merupakan strategi penyajian dan salah satu asesmen hasil akhir dari tugas proyek. Mata kuliah ini telah berbasis OBE, di mana metode evaluasi disesuaikan dengan CPL dan bahan kajian. Bobot penilaian terdiri dari penugasan kognitif sebesar 11%, aktivitas partisipatif diskusi case study sebesar 5%, penilaian sikap 10%, tugas case study 17%, tugas proyek 30%, UTS 13%, dan UAS sebesar 14%. Setiap asesmen evaluasi memiliki rubrik penilaian yang dapat dilihat oleh mahasiswa di LMS. Berikut saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah produksi media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan ya? Ya. Oke, karena perkuliahan kita dilakukan di pagi hari, jadi harusnya semangat kita juga harus 100%. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu bisa lancar dan materi yang kita pelajari pada hari ini juga bisa dengan mudah kita pahami. Oke, saya persilakan kepada ketua tingkatnya untuk memimpin doa. Ya, Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut ajaran agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita absensi dulu ya. Raihan Ruibah, Hadir Ibu. Siti Juhriyanti Karim, Hadir Ibu. Aprianingsi Umar, Rahma Maliki, Jepri Abdul, Asep Malatia, Hadir, Bu. Nandayani Ahmad. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah ya, semuanya hadir pada hari ini. Oke, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar tentang golongan media pembelajaran. Oke, ada yang masih ingat media pembelajaran itu digolongkan menjadi apa saja?
Saya Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya? Dwi Septiani seperti itu. Oke, Dwi. Oke, Dwi. Silakan Dwi apa? Jadi pengelolaan media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada visual, yang kedua itu ada audio, yang ketiga itu audio visual, dan yang keempat itu kinestetik. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi media pembelajaran itu digolongkan menjadi 4 kelompok besar seperti yang disebutkan tadi oleh Dwi. Jadi ada media audio, media visual, audio visual, dan kinestetik. Oke, sekarang Ibu punya pertanyaan. Menurut kalian, apakah semua media pembelajaran yang kita sebutkan tadi itu bisa kita lakukan di semua atau bisa kita gunakan di semua kondisi? Saya Ibu. Ya, silakan. Menurut saya tidak bisa Ibu, karena setiap media pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing dan juga harus dengan sesuai kondisi tertentu. Oke, katanya siapa tadi namanya? Hijriah. Hijriah. Kata Hijriah bahwa media pembelajaran itu dia memiliki karakteristik tertentu ya. Seperti yang bisa memberikan contoh kondisi tertentu ini yang bagaimana? Saya Bu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi contohnya itu seperti BPT Bu. Nah, BPT ini dia bisa kita gunakan ketika ada LCD ataupun proyektor ketika pembelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Oke, sehubungan dengan pertanyaan tadi, jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Nah, kita nanti akan tahu bagaimana sebetulnya cara yang benar dalam memilih media pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau capaian mata kuliah kita pada hari ini yaitu menganalisis prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media pembelajaran berdasarkan kriteria yang relevan dalam pemilihan media pembelajaran melalui kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran. Jadi ini dikelompokkan menjadi 2 garis besar, ada kriteria umum dan ada kriteria khusus. Oke, kalau kriteria umumnya bisa kita lihat yang pertama kesesuaian dengan tujuan pembelajaran atau instructional goals. Jadi seperti yang kita ketahui ya, hal pertama yang harus kita tentukan pada saat ingin melakukan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Karena di tujuan pembelajaran ini nanti akan menentukan perencanaan pembelajaran selanjutnya, entah itu penggunaan metodenya, penggunaan modelnya, ataupun media pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Nah, ini sudah jelas ya. Tidak mungkin misalnya kita mau membelajarkan tentang fotosintesis, gitu, tahu-tahu kita pakai model 3D organ-organ pencernaan. Nah, kan tidak nyambung ya. Nah, ataukah misalnya kita mau membelajarkan tentang pembelahan sel, tapi yang kita punya cuma model 3D bentuk organel-organel sel. Nah, itu kan tidak nyambung ya. Jadi kita harus perhatikan kesesuaiannya dengan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik siswa. Ada yang bisa menganalisis dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan karakteristik siswa? Saya Bu. Ya, silahkan Rahmatia. Ya, jadi kalau menurut saya karakteristik siswa itu merupakan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Contohnya ada siswa yang mampu menggunakan komputer, tetapi ada juga siswa yang belum mampu menggunakan komputer karena memang sebelumnya dia belum pernah mengoperasikan komputer tersebut. Oke, jawabannya bagus sekali ya, tepuk tangan. Jadi betul sekali bahwa karakteristik siswa itu berupa pengalaman siswa itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Kenapa? Karena setiap siswa itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, betul tadi contohnya yang dikatakan dengan Rahmatia. Misalnya kita mau mengadakan media pembelajaran di mana dia butuh perangkat komputer. Nah, ada siswa yang sudah bisa menguasai komputer, ada juga siswa yang tidak pernah sama sekali pegang komputer. Jangankan pakai, pegang saja dia tidak pernah. Nah, itu berarti pengalaman siswa ini juga termasuk ke dalam karakteristik siswa. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan.
Mungkin dari perbedaan kelas juga Bu, misalnya siswa SMP yang berbeda dengan siswa SMA. Oke, bagus sekali juga jawabannya. Tepuk tangan juga untuk Jadi betul sekali ya. Jadi peserta didik itu dia memiliki jenjang pendidikan yang berbeda, jenjang level kognitif yang berbeda. Level kognitif anak SD dengan siswa SMP, dengan siswa SMA pasti berbeda. Jangan sampai kita anggap media pembelajarannya ini super canggih. Nah, kita anggap ini canggih sekali, pasti bagus sekali ini. Tapi masalahnya dia pakai itu misalnya ke siswa SMP. Lah, siswa SMP-nya tidak mengerti cara penggunaannya. Nah, kan? Berarti itu tidak sesuai. Makanya kita harus memperhatikan karakteristik siswa. Oke. Kemudian selanjutnya kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, ini juga penting. Jadi selain tahu karakteristik siswa, kita juga harus melihat kondisi yang ada pada saat itu. Apakah misalnya kita mengajar siswa kelompok kecil atau kelompok besar? Pastinya beda efektivitas media pada saat kita misalnya mengajar di kelompok siswa yang jumlahnya 5 orang dengan kelompok siswa yang jumlahnya 40, 20. Pasti akan berbeda. Nah, ini kita harus lihat kondisi seperti itu. Yang mana lagi? Yang dukungan fasilitas. Nah, jadi misalnya ada daerah di luar perkotaan, di pelosok yang belum ada layanan internet. Pasti berbeda media pembelajaran yang kita pakai jika kita misalnya mengajar di sekolah yang ada di daerah perkotaan, yang layanan internetnya siap setiap hari, setiap saat, gitu kan. Jadi kita tidak boleh memaksakan menggunakan media tertentu tanpa melihat kondisi yang ada di sekolah tersebut, gitu. Selanjutnya yaitu kriteria khusus pemilihan media. Jadi di sini bisa disingkat dengan action. Action itu apa? Di A for access, C for cost, T for technology, I for interactivity, O for organization, N for novelty. Kemudian novelty. Novelty itu kebaruan. Ya, jadi kita harus memperhatikan kebaruan media pembelajaran kita. Jangan sampai misalnya media pembelajaran yang kita pakai tahun 2010 masih itu juga dipakai tahun 2025. Tidak ada upgrade, tidak ada kebaruan di situ, gitu. Jadi tidak apa-apa misalnya kita media pembelajaran yang kita gunakan tahun 2010, lalu kemudian kita modifikasi, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Ya, kemudian prosedur pemilihan media pembelajaran. Jadi di sini di prosedur pemilihan media itu ada 2, yaitu prosedur pemilihan Anderson dan prosedur pemilihan Assurer. Langkah yang pertama, menentukan karakteristik pesan yang akan disampaikan. Jadi sebelum kita memilih media pembelajaran, kita harus tahu dulu pesan apa yang mau kita sampaikan. Kita harus paham dulu. Sebenarnya kita mau menyampaikan pesan yang bagaimana. Misalnya kita belajar tentang materi sel. Di materi sel ini kan ada beberapa subtopiknya. Yaitu bagaimana kita memahami struktur dan fungsi organel sel. Kemudian bagaimana mekanisme transport membran. Bagaimana mekanisme reproduksi sel. Nah, itu masing-masing subtopik itu, masing-masing tujuan pembelajaran itu punya pesan tersendiri yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, media yang akan kita pilih, yang akan kita pakai harus juga berbeda, gitu. Kalau misalnya kita mau membelajarkan tentang struktur dan fungsi organel sel, oke, kita bisa pakai model 3D saja atau gambar. Nah, supaya kita bisa melihat apa-apa saja bentuknya organel sel, misalnya mitokondria, kan, ribosom. Nah, beda pada saat kita mau melihat bagaimana mekanisme reproduksi sel. Kita kan tidak bisa kalau cuma pakai media 3D tadi. Media apa kira-kira yang tepat untuk memperlihatkan proses atau tahapan reproduksi sel? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oke, silahkan. Siapa namanya? Raihan Ruiba Ibu. Oke, silahkan Raihan Ruiba. Jadi saya izin bertanya, bagaimana media
memilih media pembelajaran jika siswa memiliki keterbatasan fisik atau gangguan belajar tertentu, Ibu? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Raihan? Bagaimana cara memilih media pembelajaran ketika siswanya ini memiliki keterbatasan fisik dan gangguan belajar? Pertama kali kita harus lakukan adalah mengidentifikasi dulu keterbatasan fisik atau gangguan belajarnya itu seperti apa, gitu. Keterbatasan fisik itu kan ada bermacam-macam. Misalnya siswanya tunanetra, ataukah misalnya tunarungu. Nah, itu kita harus menyesuaikan media pembelajarannya. Kalau tunanetra artinya dia tidak bisa melihat kan, jadinya media yang kita pakai itu jangan yang media visual tapi harus ditambahkan audio gitu. Kalau tunarungu tidak bisa mendengar, berarti kita pilih media yang bukan hanya audio tapi juga ada visualnya yang disertai misalnya dengan subtitle. Hal yang harus kita tempuh itu juga adalah menerapkan Universal Design for Learning. Universal Design for Learning atau biasa disingkat dengan UDL. Apa itu UDL? Yaitu prinsip di mana dia menekankan pada 3 hal utama. Yang pertama, multiple means of representation, artinya representasi yang kita berikan itu harus bermacam-macam, bukan hanya satu jenis. Jadi ada yang bisa berupa audio, teks, atau simulasi, dan berbagai macam hal lainnya. Kemudian yang kedua yaitu multiple means of engagement. Jadi kita harus memperhatikan kehadiran atau keterlibatan siswa di kelas kita. Jangan sampai siswa kita tadi yang memiliki keterbatasan fisik atau gangguan belajar itu merasa tidak dilibatkan di kelas kita. Nah, pada saat kita menghadapi kelas yang sifatnya inklusif, artinya di dalam kelas itu ada beberapa macam karakteristik siswa, salah satunya tadi dengan keterbatasan itu. Jadi kita harus mengkondisikan kelas kita itu agar semua siswa kita bisa terlibat dalam pembelajaran, bukan hanya siswa yang normal tapi juga siswa yang memiliki keterbatasan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu multiple means of expression. Itulah tadi yang kita pelajari tentang prosedur pemilihan media pembelajaran dan bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita pegang ketika kita memilih media pembelajaran. Oke, selanjutnya di sini ada tugas. Jadi bentuklah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Kemudian pilihlah satu kasus di bawah ini dan diskusikan dengan teman kelompok Anda. Jadi sini ada 4 kasus. Jadi sebentar kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu membahas satu kasus. Nah, kasus yang pertama yaitu materi sistem peredaran darah manusia yang diajarkan di sekolah dengan siswa yang mayoritas terhubung dengan teknologi. Materi transport membran yang diajarkan di sekolah dengan sarana laboratorium yang lengkap. Nah, selesaikan tugas ini dengan menyusun analisis sesuai dengan prosedur pemilihan Anderson atau prosedur pemilihan Ashura. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya. Kita bentuk 4 kelompok ya. Oke, silahkan. Jadi ini ada rubrik penilaian ya. Jadi kalian bisa melihat apa-apa saja kriteria penilaian yang akan saya nilai di tugas masing-masing kelompok sebentar. Apakah melalui prosedur pemilihan media yang benar, kemudian implementasi dan evaluasinya seperti apa, sampai di kesesuaian dengan konteks dan sumber daya. Jadi ini kalian perhatikan ya rubriknya. Oke, jadi di sini ada bahan-bahan yang Ibu siapkan yang nantinya kalian akan menggunakan ini untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, dipersilakan untuk setiap kelompok untuk mengambil bahan-bahannya. Di program 1 orang ya, sekelompok. Sampaikan ke
melalui media. Oke, jadi kalian pakai prosedur pemilihan apa? Oke, silakan ya. Jadi itu juga salah satu penilaian nanti. Bagaimana kreativitas kalian dalam memilih. Oke, selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, untuk kelompok lain mari kita dengarkan ya presentasi dari kelompok 1. Jadi semuanya perhatikan, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan setelah mereka presentasi ya. Oke, persilahkan kelompok 1. Ya baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi. Nah, di sini kami mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu langkah Anderson. Sistem peredaran darah ini merupakan materi yang cukup kompleks sehingga kita membutuhkan visualisasi untuk mempermudah pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, di mana 3 aspek ini termasuk yaitu ada kognitif, ada aspek afektif, dan yang ketiga ada aspek psikomotorik. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Psikomotorik di sini yaitu interaktivitas. Jadi keterampilan dari peserta didik dapat dinilai dari aspek ini. Pada langkah yang keempat, yaitu menentukan media yang cocok. Jadi di sini kami sudah memilih 2 media. Yang pertama, aplikasi simulasi 3D dengan AR atau augmented reality. Kemudian yang kedua, kami memilih menggunakan video animasi. Nah, media yang di sini itu ada simulasi 3D dan video animasi. Untuk kelebihan dari 2 media tersebut, yang pertama untuk simulasi 3D itu memungkinkan peserta didik itu dapat berinteraksi dan melihat secara langsung bagaimana darah itu mengalir di dalam tubuh. Ya baik, demikianlah presentasi dari kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya. Oke, dipersilakan. Ya baik, perkenalkan nama saya Rahmatia. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa kelompok 1 memilih model dari Anderson ini untuk pemilihan media pembelajaran di materi sistem peredaran darah manusia? Anderson ini dia lebih sederhana dan juga lebih mudah untuk digunakan pada pemilihan media dibandingkan dengan Azure, karena Azure itu dia kalau dilihat dari langkah-langkahnya itu dia jauh lebih kompleks dibandingkan si Anderson ini. Makanya kami memilih pemilihan media Anderson dibandingkan Azure supaya lebih sederhana dan lebih praktis untuk digunakan oleh para peserta didik begitu. Demikianlah presentasi tanya jawab yang telah kita laksanakan bersama. Maka dari itu lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya kita akan evaluasi sedikit tentang pemahaman kita pada materi pembelajaran, prosedur dan prinsip pemilihan media pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Oke, ada yang bisa menyebutkan kembali apa saja kriteria-kriteria yang harus kita pertimbangkan dalam memilih media pembelajaran? Ada yang bisa dijawab? Saya. Oke, silakan Asep. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi ada beberapa yang bisa tangkap tadi. Jadi untuk kriteria dalam pemilihan media pembelajaran itu terbagi atas umum dan khusus. Nah, untuk umumnya itu mungkin kesesuaian dengan tujuan pembelajaran untuk diberikan dalam media pembelajaran. Kemudian ada juga yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Itu dari mungkin ada. Bagus sekali. Masih ada yang mau menambahkan? Saya Ibu. Oke, silakan Raihan. Yang tadi itu ada kriteria khusus. Itu ada yang pertama ada akses, yang kedua ada cost, yang ketiga ada teknologi, yang keempat itu ada interaktif, yang kelima ada organization, dan yang keenam ada novelty. Oke, bagus sekali jawaban dari Asep. Siti Nuranita dengan Rehan sudah bagus sekali ya. Tangan. Oke, itulah tadi materi tentang prosedur dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran
pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita tentang prosedur dan prinsip media pembelajaran? Saya Bu. Oke, silakan. Siapa namanya? Aprianisi Umar. Ya, silakan Aprianisi Umar untuk menyimpulkan. Pada prosedur pemilihan media pembelajaran tadi disebutkan ada dua. Yang pertama ada prosedur pemilihan Anderson dan yang kedua ada Assure. Nah, dengan memperhatikan beberapa metode atau kriteria pemilihan media, yang pertama itu ada kesesuaian tujuan pembelajaran, kemudian karakteristik peserta didik, ada kesesuaian materi, kesesuaian metode, mempertimbangkan biaya dan akses dan lain-lain. Kemudian dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan peserta didik itu dapat memudahkan peserta didik untuk belajar, sehingga materi yang diajarkan itu dapat langsung dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aprianisi. Lagi bahwa materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu prosedur dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Untuk prosedur pemilihan media pembelajaran tadi ada berapa? Ada dua, yaitu Anderson dan Assure. Nah, di mana kedua prosedur pemilihan media pembelajaran ini memperhatikan kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran. Tadi ada yang kriteria umum dan kriteria khusus. Oke, secara garis besarnya yang selalu harus kita perhatikan itu adalah kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Apalagi karakteristik siswa, apalagi kesesuaian materi, apalagi gaya belajar, metodenya apa, kemudian apakah budget kita sesuai atau tidak ya biayanya, kosnya, apalagi aksesnya gitu, apakah kita memiliki akses ataukah peserta didik memiliki akses untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Oke. Kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, supaya media pembelajaran yang kita hasilkan nanti, yang kita kembangkan itu benar-benar bisa membantu peserta didik untuk belajar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu bisa benar-benar terpenuhi gitu ya. Oke, pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang materi jenis-jenis media pembelajaran. Jadi Ibu harap kalian sudah membaca dari berbagai sumber, dari beberapa media tentang jenis-jenis pembelajaran ini, dan bisa lewat artikel, bisa lewat video, bisa lewat website-website yang kredibel gitu ya. Jadi nanti pada saat kita belajar tentang jenis-jenis media pembelajaran, kalian minimal sudah tahu materinya seperti apa, sudah paham lah ya sedikit tentang materi jenis-jenis media pembelajaran. Oke, kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, persilakan kepada ketua tingkatnya untuk memimpin doa. Terima kasih Bu dan teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya atas partisipasi, atas antusiasme kalian pada pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa lagi ya. Oke, ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah Produksi Media Pembelajaran. Semoga video tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, model, serta metode yang saya terapkan di kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa terus berkarya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.